Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Yusuf, saya peserta daring FDS gelombang ke-7 angkatan 79. Berikut ini saya akan menampilkan video simulasi P2K2 modul 4 perlindungan anak sesi ke-12 langkah ke-8 penutupan poin 1 sampai dengan 3. Selamat menyaksikan. Baik Ibu-ibu, saya harap Ibu-ibu masih semangat dalam mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini ya. Kita masih di modul keempat perlindungan anak di sesi ke-12 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki di langkah ke-8 yaitu penutupan. Saya harap ibu-ibu masih bisa mengingat kembali pelajaran-pelajaran tadi yang sudah disampaikan ya. Nah, saya ingin menitip pesan kepada ibu-ibu, mohon untuk seyogianya semaksimal mungkin ibu beserta keluarga untuk tidak melakukan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak ya, karena itu merusak mental serta fisik tentunya bagi anak dan merusak generasi kita untuk kehidupan selanjutnya ya. Nah, berikutnya saya akan menayangkan cuplikan film ya, yaitu seorang putri tukang beca yang lulus cum laude ya. Ini merupakan film yang sangat inspiratif sekali atau film yang sangat banyak nilai manfaatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh juga buat kita semua ya, bahwa bagaimana mungkin atau mungkin bisa jadi ya, karena itu kisah nyata, bahwa Raini putri tukang beca yang lulus cum laude. Cum laude itu nilainya paling tinggi, hampir sempurna, Bu. Nah, baik, mari kita sama-sama menyaksikan ya film tersebut. Mohon ibu-ibu untuk menyimaknya dengan seksama dan dengan baik. Silakan diputar. Ini dia tayangannya. Pemirsa, keterbatasan ekonomi bukanlah satu hambatan untuk bisa berprestasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang tukang beca ini menjadi wisudawan terbaik dengan IPK nyaris sempurna, yakni mencapai 3,96. Senyum bahagia tak lepas dari wajah Raini. Pendidikan akuntansi S1, nama orang tua Mugiono. Raini resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya tertinggi, 3,96, nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah, terlebih jika menengok kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Mugiono, hanya seorang tukang becak di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Mugiono pun harus bekerja sambilan sebagai penjaga malam di sebuah SMK untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan yang berbuah manis bagi pasangan Mugiono dan Sujama. Rian nggih ngoten ajeng sekolah lah kok Pak sekolah. Nah wong aku kira di duit kula ngoten kok bapake wimbeca kok. Sing pake wimbayar napa kula ngoten. Wis mak ora sah sekolah Pak sarjana anak mboten ngoten. Aku nak ora ana sekolah biasa aku ora Pak sekolah meneh mak. Bersyukur Raini bukanlah anak tak berbakti. Dara berusia 21 tahun ini tak pernah malu mengakui bahwa orang tuanya, seorang tukang becak, berhasil membawanya menjadi seorang sarjana. Bahwa keterbatasan ekonomi bukan merupakan penghalang, tetapi justru itu yang membuat kita untuk semakin lebih bersemangat, bahwa membuktikan bahwa kita bisa seperti yang lainnya. Raini pun sangat bangga pada orang tuanya. Seorang tukang becak yang gigih berjuang demi masa depan buah hati mereka. Raini seolah memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi dan mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Dari Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, Kristadi dan Edi Prahitno melaporkan. Nah, dari tayangan tersebut, Ibu, tentu sangat menggugah ya.
hebat sekali, luar biasa bahwa Raini seorang putri tukang beca ya bisa lulus dengan nilai yang sangat hampir mendekati sempurna. Ya, ini tentu menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa kekurangan dan keterbatasan ekonomi tidak jadi alasan bagi kita untuk tidak membuat anak kita berprestasi ya. Apalagi ini merupakan kisah nyata ya. Jadi tukang becak saja sih sebetulnya bisa gitu mencetak anaknya berprestasi ya. Lalu untuk di keadaan ekonomi keluarga yang lainnya, saya pikir harus menjadi inspirasi atau pelajaran ya. Jadi contoh gitu bahwa putri tukang becak saja bisa gitu kan mencetak atau mendidik anaknya menjadi berprestasi. Nah, selanjutnya ibu-ibu di pertemuan kita di sesi ke-12 ini ya, ada pesan atau kunci pembelajaran kita bisa lihat di flipchart 8 dan atau kita bisa lihat di buku pintar halaman ke-51. Silakan dibuka. Nah, di sana ada pesan kunci tentang penelantaran dan eksploitasi. Ya, kita bisa menyimak dan membacanya dengan seksama. Yang pertama, tidak memenuhi hak anak adalah penelantaran anak. Jadi, bahwa anak itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, Bu ya. Hak pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, hak fisik, mendapatkan makanan yang layak dan juga bergizi ya Bu ya. Itu merupakan satu dari sekian banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran Bu. Jadi harus menjaga itu kan untuk bagaimana si anak itu tidak ditelantarkan. Ya. Penelantaran itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, ada beberapa jenis penelantaran anak, penelantaran fisik, penelantaran sosial, dan lain sebagainya. Sehingga berkewajiban kita sebagai orang tua untuk melakukan pencegahan terhadap penelantaran tersebut. Ya, jadi harus mencegah Bu, apalagi ya maaf jangan sampai ya kita melakukan penelantaran terhadap anak. Itu kan. Yang ketiga, pesan kunci tentang penelantaran dan eksploitasi anak, yaitu segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Jadi tidak boleh ya, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan ya, bahwa eksploitasi anak untuk pemanfaatan anak ya, untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ya karena bukan waktunya gitu kan anak untuk melakukan hal-hal yang memang tidak wajar, yang orang tua tidak pantas dilakukan ya, yaitu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, diantaranya yaitu disuruh untuk kerja keras, cari uang, mengemis ya, apalagi bekerja di hiburan malam, menikah di usia dini juga sama, itu eksploitasi anak kan. Nah, jadi kita harus jangan sampai ya melakukan eksploitasi terhadap anak hanya karena kepentingan kita sebagai orang tua atau hanya karena memang kondisi ekonomi kita yang serba pas-pasan. Jadi apapun kondisi kita, ekonomi kita, keadaan kehidupan kita, jadi kita harus menghindari gitu kan perlakuan terhadap anak dalam bentuk eksploitasi. Dan yang terakhir, pesan kunci tentang penelantaran dan eksploitasi anak, yaitu orang tua harus melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak ya. Jadi kita harus mencegah Bu ya, mencegah eksploitasi anak. Nah, karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, di samping juga tadi bahwa betul di samping kita mencegah terhadap eksploitasi juga kita harus memenuhi hak-hak anak yang harus dipenuhi. Baik, nilai itu yang mungkin disampaikan di kesempatan penutupan di poin 1-3 ini. Selanjutnya kita beranjak ke poin 4. Silakan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video simulasi P2K2 modul 4 perlindungan anak sesi ke-12 langkah ke-8 penutupan poin 1-3. Saya harap mudah-mudahan video simulasi ini bisa bermanfaat dan jadi pelajaran
untuk perbaikan saya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.